Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna subhanahu abduhu wa waliyuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'du. Hadirin wal hadirat keluarga besar Radio Nusantara di mana saja Anda berada. Kami tim Radio Nusantara akan menyampaikan tentang kajian spiritual, religi dan intelektual, yaitu agama, makhluk, metafisika sampai kepada alam tumbuhan yang memiliki agama Islam. Alam tumbuhan memiliki agama Islam. Hadirin rahimakumullah, bahwa tumbuhan adalah makhluk Allah yang paling taat, tunduk patuh, dan tidak banyak bergerak. Dia jatuh di mana dia tempatin atau jatuh, disitulah dia akan tumbuh. Maka tanda ketaatannya, kepatuhan tidak terbantahkan, maka indikasi alam tumbuhan adalah beragama Islam. Kemudian kalau kita lihat dari sisi tumbuhan, pertama tumbuhan itu punya malaikat hafadh. Karena dalam tumbuhan itu ada roh hayati, kemudian ada fisik. Jadi tumbuhan adalah memiliki malaikat hafadh, yaitu ketika roh hayati ada bersama dengan fisik, ini akan berpotensi berkembang biak. Berpotensi berkembang dan besar serta melahirkan generasi. Baru. Karena ketika biji, kita ambil contoh biji kacang tanah. Kemudian biji kacang tanah ini ditanam. Di situ akan tumbuh, berkembang, terdiri dari akar, batang, daun, dahan. Akar, batang, dahan, daun ini nanti akan menghasilkan yaitu bunga. Bunga ini ketika sari
ketemu dengan putik, ini terjadi pembuahan. Kalau sudah pembuahan, dari bunga menjadi buah. Buah ini tersimpan potensi untuk berkembang. Hadirin, kemudian ketika fisik rohayati dengan fisik di tumbuhan ini berkembang, inilah peran malaikat hafadhah. Perkembangan ini yang dibutuhkan adalah asupan air, makanan, dan juga udara. Air, makanan untuk tumbuhan, kemudian udara sebagai fotosintesa, kemudian perkembangan inilah yang akan menjadikan bunga dan menjadi buah. Hadirin, ketika rohayati dan fisik dalam tumbuhan berpisah, maka akan terjadi kematian. Saat kematian inilah sebenarnya berhentinya kerjaan dari malaikat hafadhah. Jadi malaikat hafadhah berhenti jika tumbuhan telah mati. Kemudian terjadi pelapukan dan sebagaimana biasanya. Proses ini adalah tanda bahwa tumbuhan tetap dalam naluri keislaman. Tumbuhan mulai yang terkecil itu berupa jamur. Jadi tumbuhan paling kecil itu jamur. Hadirin, jamur ini tumbuhan paling kecil. Kemudian ada karang, terus lumut, baru tanaman-tanaman yang lain. Seperti kacang, kedelai, padi, dan lain-lain.
semua itu memiliki konsep. Malaikat hafadzah akan menjaga asupan tetap jalan, yaitu udara, makan minum, perkembangan tumbuhan menjadi sehat, dan di akhirnya mendapatkan bunga dan buah. Kalau jamur ini sama, nanti juga memiliki buah dan itu akan berkembang. Lumut, karang, seperti kacang, kedelai, padi, dan lainnya, termasuk pohon besar, pohon mangga, pohon duren, pohon rambutan. Ini prosesnya sama. Ketika mangga ditanam, bibit mangga ditanam, maka di situ ada tumbuh, yaitu roh hayatinya muncul, tumbuh. Kemudian malaikat hafadzahnya yang menjaga asupannya air, hara, makanan, dan udara, sehingga mangga menjadi besar, punya akar, batang, dahan, dan daun, dan di situ ada bunga. Bunga kemudian pertemuan antara sari dan putik menghasilkan dan buah itu menjadi regenerasi mangga yang akan datang. Inilah kehidupan tumbuhan yang begitu besar, dan kita bisa mengamati ketika kita menggunakan mikroskop perkembangannya. Kalau kita mau uji coba di tanah, yang tanah itu dikacakan, kita nanam kacang atau nanam mangga, maka disitulah kelihatan pertumbuhannya. Dan peran malaikat hafadzah adalah untuk menjaga kehidupan, karena masih adanya roh hayati dalam fisik bunga, dalam fisik tumbuhan. Dan ini berlaku untuk seluruh tumbuhan, yang kecil, jamur, maupun yang besar, mangga, bahkan pohon yang lebih besar lagi, semuanya hampir sama. Alhamdulillah, bahwa kalau kita mau jujur, sebenarnya manusia itu kalah dengan mangga. Mangga itu dia proses perjuangan dari mangga sendiri ditanam, kemudian diberikan rohul hayati oleh Allah, kemudian dijaga oleh malaikat hafadzah, kemudian tumbuh akar, batang, kemudian dahan, kemudian daun, bunga, dan buahnya dikemplangin orang, namun diberikan, karena buah itu adalah hadiah untuk yang menanam mangga. Adakah kita bermanfaat sebagaimana manfaatnya mangga, duren, rambutan, kelapa, dan teman-teman yang lain? Bisakah kita mengalahkan kebaikan-kebaikan tumbuhan? Ini cuma satu, yaitu kita harus iman kepada Allah. Pertama, Tuhan Allah. Yang kedua adalah iman dan amal soleh. Satu, kita bertuhankan Allah. Dua, iman dan amal soleh. Yang ketiga adalah kreatif dan inovatif dalam perkebunan dan perhutanan, sehingga asbab manusia, semua makhluk tumbuhan bermanfaat untuk yang
lebih baik, yaitu manfaat dalam mencukupi kebutuhan manusia, dan inilah bagian dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas ridhonya, atas nikmatnya, atas pengertian memahami semuanya itu dasarnya adalah ridho Allah, dan juga dasarnya adalah izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah bersama kita dalam kebaikan, kreatif dan inovatif dalam pengembangan perkebunan dan perhutanan, pertanian, dan semua itu menghasilkan buah-buahan yang cocok dan memang dibutuhkan oleh manusia sebagai fasilitas dalam kehidupan, harmonisasi kehidupan dunia, dan juga mantap sekaligus persiapan kehidupan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafi ayati wa tikal hayy taqabbal maghfirakum wal hadu wassalamualaikum wa sallim muslimin wal muslimat wal mu'minina wal nafastaghfirullahir rahim. Subhanallah wa ta'ala salam wa aridawahum alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.